dibuang, Pak. Wih, warga Lamongan nih. Salim dulu mas suhu salim suhu. Siap. Kan udah 2 kali. Udah 2 kali Bapak kesini? Udah. Waktu itu pernah testimoni di atas? Iya, yang dikasih bibit. Sama Pak Haji? Sampai dia ngasih apa Masih ya? yang masalah apa bank kemarin, Pak siapa? Deketin mic-nya Pak. Pak yang ngasih solusi utang bank itu siapa namanya? Oh, Tadi. Mr. Jonathan Sidik. Ya itu saya utang 100 juta itu sih. Oh Bapak punya utang 100 juta? 100 juta di bank BPKB motor 1 dikasih 100. Hah? Iya itu sudah ngomong waktu testimoni. Motor apa? Vario 125. Pak, kalau motor Beat berapa kira-kira Pak? Mungkin 200. Sekarang ditawarin udah 200. Sekarang? Tapi saya nggak ambil. Bagus. Tapi suruh ambil katanya. Ambil aja. Buat saya aja, buat saya. Nama saya nanti. Hah? Nama saya kan? Anggap ketipu dah. Nanti laporan ke Pak Haji. Yang belum siapa bos? Saya nanti. Jangan. Oke, Pak, perkenalkan diri dulu. Nama siapa? Asal udah jelas dari Iya, Lamongan ya. Nama siapa Pak tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para teman-teman yang hadir di RDI ini. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita mencari syafaatnya nanti ya. Untuk pemaparan yang lebih jelasnya nanti sama Mas Regi yang tahu. Saya akan menjalani aja. Pertama saya jalani Mas. Bentar, Bapak nama siapa dulu? Oh, nama saya Supriyadi Bu. Pak, dari Lamongan. Supriyadi ya. Asal dari Lamongan. Umur Ya. berapa umur Pak? 51. Oke, berarti setengah abad lebih dikit. Sedikit. Ya. Iya. Oke, jadi singkat cerita, Pak Supriyadi tahu RDAY awalnya pertama kali dari mana? Dari YouTube itu saya Kapan? bulan Agustus 2024. Tahun lalu. Iya. Oke, singkat cerita muncul nih Muncul Bapak lagi itu- buka-buka YouTube. Nah, itu istri saya cemburu terus. Apa ini main HP terus dibuka-buka? Cemburu sama HP? Iya, ini perempuan mana lagi nih katanya. Hah? Karena itu tak buang. Kita lihat itu tapi tak buang lagi ada gambar perempuan. Jadi itu larinya ke perempuan. Ini perempuan mana lagi? Bukan ini mah gambar-gambar aja bilang begitu. Tapi lama-lama saya sudah bulan 10, 11 saya jatuh jatuh usahanya merosot sedikit. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah merosot nggak apa-apa. Tapi bulan 11 tengah-tengah naik lagi. Melonjak. Bulan 12-nya lebih tinggi. Karena saya jalanin ini. Mandi jam 12 pakai berbandan. Itu istri saya juga nggak percaya. Ini mau ritual perempuan apa lagi katanya. Jalannya ke perempuan terus. Saya bingung. Memang Perempuannya Pak, masih kalau cowok banyak. terlahir terlanjur ganteng begini ya Pak ya? Saya bukan ganteng Mas. Apa itu? Biasa aja kata orang-orang. Biasa aja orangnya. Tapi banyak yang mau. Waduh. Ada apanya saya tanya? Enggak ada apa-apanya kalau saya biasa aja. Ariel mendengarnya menangis nih Ariel nih. Menangis. Duit cuma enggak banyak, tapi ada terus itu saja. Ya. Enggak banyak tapi ada terus, Pak. Itu saja. Oke, jadi Iya. singkat cerita Pak bulan 12 tadi bulan 11 ya, Pak. Bulan 12-nya itu saya jalani di istri saya sebelahnya sakit. Saya sudah pakai menjalani celana dalam di balik 9 hari. Itu saya pakai. Alhamdulillah dia sehat. Betul, Pak. Istri sakit. Tetangganya, Bu. Tetangganya, Mas. Tetangga Sakit. di rumah. Iya, Ada yang sakit, sakit. iya. Terus diapain? Dia manggil, "Pak RT, sini Pak, tolong bantuin ini ke rumah sakit." Sakit apa? Ini begini. Tapi saya pakai celana dalam nggak jadi ke rumah sakit, Pak. Alhamdulillah. Bapak Pak RT. RT. Oh iya. RT di Brebes. Lurah nggak jadi, Pak. Oh. Lurah nggak jadi. Belum jadi. Belum. Iya belum jadi. Ya. Berusaha lagi tapi saya udah nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Kan ada jurusnya Pak. Ada. Sudah terpilih. Sekarang sudah banyak yang mau. Tapi orang tua nggak ngizinin. Oh Jangan. iya, karena Bapak pengennya jadi camat. Enggak. Oh enggak juga. Enggak ya. juga. Ah? Nggak mau Pak, saya udah cukup. Udah cukup mati. Bapak saya nggak boleh.
Oh ya udah bagus. Nggak usah ikut-ikut begitu, udah cukup. Oke, jadi Pak Rete ada tetangga lagi sakit, Iya. mau dibawa ke rumah sakit, tiba-tiba nggak jadi. Nggak jadinya itu saya juga tukang travel mobil sih sebenarnya. Antar-antar orang begitu. Saya mau antar tapi saya kasihan panas sudah tinggi. Celana dalam saya ambil. Di sini sedikit aja. Celana dalam, maksudnya Bapak Ini lagi saya kan dipakai? dibalik nih. Dibalik. Ini kan masih balik. Tak gini-gini walaupun kena burungnya juga nggak apa-apa sedikit lah. Segini nih. Sembuh mas. Nanti biar sembuh sakitnya. Sembuh dia. Adem. Jangan sentuh ke saya, Pak. Ya. Bapak masalah megangnya beneran. Beneran saya juga di sana Begini-begini beneran. sama dia. Di sana saya beneran mas. Saya pegang. Ya kalau kesini jangan tipuan aja pura-pura gitu. Sini sebenarnya. Mau disamperin lagi. Alhamdulillah. Sembuh? Sembuh. Tadinya Langsung panas adem. tinggi, Langsung nggak panas. adem. Adem dia. Wih, manjur ya. Dia Yang pertama tuh. Teh mau kasih minum apa ini? Mana kasih minum, belum kasih minum. Kalau Itu yang sakit ibu-ibu atau bapak? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Oh iya. Kalau yang itu yang udah berapa kali itu yang terkabul. Yang kemarin ada lagi mas. Terbaru saya nyusup mobilnya di Parit kemarin di Kerawang. Mobil bapak? Iya. Mobil apa tuh kok bisa nyungsep? Luxio D sama kayak yang di sini. Oh iya. Sama. Penumpangnya ada 4 saya. Oh bapak travel nih? Iya. Pengantaran? Pikir udah meninggal itu. Innalillahi. Masuk itu di tengah-tengah pohon pisang. Kalau pohon yang keras-keras mungkin ya udah habis. Alhamdulillah gara-gara duit 10.000 mas. Apa itu? Kenapa duit 10.000? Di rest area yang bersih WC. Sedekah. Wow. Nomor 1 pak. Itu pas yang terakhir kemarin itu saya hari Jumat. Baru-baru ini? Kemarin baru berapa hari langsung saya Nasib istirahat. mobilnya gimana? Nasib mobilnya alhamdulillah Aman? cuman habis 200. Pada copot depannya sama radiatornya putus, pecah bawahnya dikit. Penumpang aman nih semua? Aman. Alhamdulillah. Tapi dia nggak bangun, lama banget bangunnya. Dia bingung. Orang-orang lewat nyariin kan masuk di tengah pohon pisang. Pohon pisang banyak bu. Kebon ya. Itu ada rumah kosong. Saya nggak kencang sebenarnya. Ya jalan 30 habis sholat subuh. Saya turun, saya jalan lagi. Itu ada motor kencang mas. Daripada nabrak saya hindari. Tapi saya sambil merem, saya hindari. Turun, meledak. Orang yang tetangga itu pada keluar sama Pak Ustadz habis dari masjid. Ada apa, suara apa? Dipikir ban melet pecah ya kan? Iya. Dicariin. Saya turun hidup sendiri, dulu. Saya bangun dulu sendiri ya. Saya bangun turun dia, Mas ada apa? Saya masuk di sini Pak. Mobilnya mana itu tengah pisang? Ya itu tanah kosong. Saya nggak beneran, saya yang ngalamin. Jadi dia nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Tapi ini penumpang saya nggak pada bangun Pak. Oh, ya gimana ceritanya? Bapak itu kan bawa senter kecil. Orangnya pada bukannya sakit. Alhamdulillah ya. Dipikir sudah parah, saya nggak, sudah kepalanya sudah di depan soalnya. Jadi dipikir saya yang parah, tapi nggak apa-apa. Aman. Ya gara-gara duit tadi 10.000 dua. Satu orang 10.000, satu orang 10.000. WC kan perempuan sama laki. Iya. Aku kasih 10.000. Nah itu dia dahsyatnya. Obat itu pak. Dahsyatnya sedekah ke tukang pembersih WC. Pembersih WC mbak. Jadi bapak ibu. Banyak orang mana mbak? Surabaya mbak. Yang Surabaya ada mana? Oh sampean. Surabaya mana? Gunung Sari. Gunung Sari. Aja deh. Entah. Nah, jadi Bapak Ibu kalau bepergian sebisa mungkin Mbak. mau naik bis, mau naik kereta, mau naik pesawat, apapun kendaraannya ya, kapal laut, kalau kita pas ke toilet ada penjaga WC-nya, petugasnya ya, sebisa mungkin berapapun lah, mau 10.000 ke 20.000, 50, 100, sejuta, semiliar, bebas ya. Ikhlasnya aja mbak. Ya. Terus terang aja. Itu hindari masalah betul-betul. Sifatnya kita tolak bala dulu, namanya kita perjalanan gitu ya. Gitu. Iya mas, betul. Nah jadi bapak baru-baru alhamdulillah hidup lagi ya. mas. Hidup ini saya sampai sini. Iya alhamdulillah. Padahal dari rumah jangan berangkat pak.
berangkat ke RDA aja, ini tak kasih modal, dikasih modal istri saya, Sama istri. dikasih, tadi udah daftar. Suami modalin, istri modalin suami. Iya, Wow, dimodalin. mantap sekali nih. Istrinya jadi orang linglung yang jangan nih. Ah, Istrinya jadi orang linglung. bukan lilung, dia ngeliatin di YouTube, dia seneng sekarang. Oh, tadinya? Tadinya gara-gara saya nggak kasih tahu itu perempuan jadi marah terus. Oh. Terus pakai celana itu betul. Kebiasaan Nurut, kebiasaan manut, Bapak katut, iya. sebelum istri tahu buka YouTube nih nonton. Iya. Begitu istri tanya lagi ngapain, diganti ke foto cewek-cewek. Tadinya foto, iya, tadinya sih begitu sedikit-sedikit lah, coba biasa laki-laki mah. Lihat yang mulus kan, ya udah selesai. Iya, cocok dah ya kan. Jadi Pak, singkat Ya, cerita itu singkat kan cerita yang berguna. yang tengah tadi, tengah. Ya, Itu tetangga saya namanya siapa itu ya? Kurang hafal itu nama. Bukan RT saya. Itu ada masalah sama saudaranya sendiri, tapi bukan aslinya saudara, dia itu lain bapak gitu. Saudara jauh masalah lah. tanah ya. Ya. Itu dilaporin karena bikin jalan itu nggak laporan sama saudaranya. Bikin jalan di rumah apa di Iya, kampung? jalan gang kecil, jalan dia sendiri. Oke. Nah, itu tanah itu katanya masih ikut saudaranya. Oh. Kenapa nggak laporan dulu? Ya jalan kan dibenerin biar bagus buat jalan. Itu dilaporin ke balai desa, Pak. Iya. Dia jam 9 ke rumah. Bapak Ti, saya minta tolong begini-begini, bagaimana caranya? Apa? Saya dilaporin sama itu. Siapa namanya? Saudaranya sendiri. Iya, ini itu, tapi saya nggak mau sebut namanya. Dia orang Pak pinter katanya. Orang pinter ada batasnya. Kalau pinter-pinter ini buat apa? Iya. Kalau kita harus jadi pinter buat orang lain berguna. Saya bilang begitu. Terus akhirnya akhirnya? dia nangis. Anak perempuannya juga datang, Pak. Pak Adi, bagaimana ini mama dipanggil begini? Dikasih surat, suruh datang ke balai desa. Nah, begitu saya tak bilangin, besok kalau mau berangkat, pegang memek kamu 9 kali. Saya kuat-kuatnya sampai maaf, Bu. Nurut dia. Berangkat sampai sedekah pagi. Di masjid apa itu 10.000. Ya. 10.000 aja kalau kuatnya enteng kan. Sama makanan kan dari situ murah, Mas. Iya. 4.000, 3.000 dapat. Berapa bungkus kah? 9 apa 7 apa 5 kasih orang-orang itu yang mau belanja. Nurut dia. Alhamdulillah Pak, balai desa lolos. Nggak ada apa-apa. Minta maaf aja semua balik, sudah selesai. Akhirnya jalanan tadi nggak ada masalah. Nggak jadi masalah, padahal dia dikasih surat sampai balai desa. Pak Lurah pun telepon, Mas Yati ini siapa? Itu masih saudara, alasan saya. Ini gimana ceritanya? Ya sampai yang jadi kepala desa mau gimana sih? Jangan tanya saya, Pak. Yang ngasih undangan siapa? Itu si Pak Cari ngasih undangan. Suruhnya apa? Klarifikasi masalah ini, katanya menghina saudaranya. Saya bilang, ini gina apaan? Dia minta dihormati, iya, padahal itu kan yang muda, tapi kepengennya begitu. Iya, Saya bilang begitu. Akhirnya itu saya suruh anuin barangnya. Iya. Bersedekah, iya itu. Alhamdulillah yang dapat duit, dapat rokok saya. Selesai itu pulang, saya dikasih rokok 2 bungkus. Sama si Yang minta Ya, solusi tadi, yang tadi datang perempuan. ke- Iya itu tadi. Pulang dari sana ketawa-ketawa. Ini gara-gara Pak Adi suruh megang memek saya. Kasih 2 bungkus. Itu kasih 2 bungkus. bagi saya dong sebungkus. Habis sudah, Mas. Wah. Ada ketawanya, istri saya ketawa. Iya. Bukan percaya sama bapaknya sekarang kan? Iya. Makanya kalau ada apa-apa tanya bapaknya sedikit-sedikit. Tapi kan dapat duit bapaknya, Mbak bilang gitu. Kan bapaknya nggak pernah minta duit. Iya. Nggak pernah saya minta duit. Kalau di situ kan biasa begitu. Kalau nyuruh orang pasti ngasih duit, Mas. Tapi saya nggak mau. Cukup rokok aja dah, saya ngasihnya. Iya. Udah itu saja. Dahsyatnya barang sendiri ya. Barang, ya mungkin dia ininya hebat kali ya. Kan nggak Manjur. pernah begitu, tapi nggak pernah ngelakuin bangun jam 12 mandi kan nggak pernah. Tapi hebat juga. Karena yakin. Ya Gitu. saya suruh yakin, dia nangis, nggak usah nangis. Kalau mau nunggu di sini jam 12 sampai jam 3 di sini aja, saya bilang begitu. Iya. Saya nggak kuat, Pak. Mas, yang anaknya bilangnya Mas, bapak, ibunya manggilnya Pak. Anaknya manggilnya Mas. Mas ya. Nggak kebalik ya. Enggak. Nah, terus lah
kemudian besok harinya katanya dipanggil lagi. Malah yang itunya minta maaf kebalik. Yang yang ngelaporin tadi. Yang ngelaporin ke itu balai desa. Tadi dia tanya, pakai ilmu apa sih Pak Ade? Saya pakai ilmu dari Bogor, tapi jangan ngomong-ngomong. Belum ada yang tahu, satu desa itu belum ada yang tahu. Desa Brebes itu belum ada yang tahu di situ. Iya. Belum tak kasih tahu tempat apa ini, belum tak kasih. Karena di YouTube kan sudah ada. Iya. Takutnya nggak percaya. Ya, saya jalanin, istri saya kan dukung, udah tahu begini. Jadi sampai dimodali sampai sekarang. Alhamdulillah itu selamat. Ya, itu celana dalam saya nggak pernah itu Pak, sampai kaos dalam dibalik semua Pak. Gara-gara tahu ada ini. Tapi selamat dari segala-gala apalah itu. Berikutnya 10.000. Berikutnya Pak yang terkabul. Berikutnya yang terkabul nggak jadi Mas. Apa? Di bandara kemarin hari Minggu. Saya ngasih orang di WC. Nggak boleh. Sama siapa? Dianya yang kerja itu. Oh, nggak mau nerima? Iya Pak, nggak boleh Pak, di sini nggak boleh ngasih begitu. Ini saya ikhlas nanti beli kopi, ya bilang gitu. Nggak boleh Pak. Apa itu pura-pura apa bagaimana? Apa di pinggir depan pintu apa harus masuk ya? Harusnya kalau gitu-gitu di dalam Pak. Mungkin dia takut dipantau CCTV Iya, atau mungkin supervisornya. Saya ngira ini mungkin di depan. Iya. Mas, ini dah Mas sebentar. Kenapa? Ini saya mau pipi. Yang terkabul nggak jadi. Biasanya di Cikampek itu beli tape, sopir dapat jatah. Itu nggak dikasih jatah saya. Karena itu nggak terkabul. Karena Bapak ngarep. Bukan ngarep. Apa? Habis tapenya. Yang kerja ganti semua, nggak ada yang kenal salah satu. Ini yang mana ini orangnya ini? Pak, saya nyari siapa? Nyari Mas Agus. Mas Agusnya nggak ada, sudah ganti katanya. Iya. Emang berapa harga tape itu Pak? 30.000 1 kilo. Biasanya dikasih jatah 1,5 kilo. Nah tukang parkir depan dia udah tak ngerti apal. Bahasa Sundanya kan nunggu lah, bilang nunggu apa Mas? Nungguin nggak? Saya nggak dikasih, bagaimana? Dia tanya. Nggak tahu dia kalau saya sumber travel ya biasa berdiri di situ. Karena ganti. Bu Hajinya yang punya tidur, tadinya mau dibangun, janganlah biar. Berarti nggak terkabul tuh? Itu nggak terkabul gara-gara nggak ngasih, nggak mau mungkin itu mungkin ya. Biasanya apa aja yang saya jalani hari-hari itu terkabul semua, nggak ada. Besok-besok Pak, panggil Mas ini kalau misalkan dia kan di mall di tempat umum, mungkin dia juga segan kali ya, apalagi kalau orang yang nggak terbiasa terima-terima gitu ya, ada juga mungkin ya. Tapi sih saya rasa hari gini masa iya orang dikasih uang nggak mau, ya kan? Apa itu perempuan apa bagaimana? Takut ya. Perempuan yang tak kasih itu nggak mau, gimana? Nggak. Kalau suruh bawa masuk, Bapak masuk ke toilet perempuan dong, bingung ya? Itu makanya saya bingung, yang laki nggak ada lagi keluar, jadi ada perempuan di pintu sebelah sini sama kanan kiri kan, dia keluar lagi pegang pelan kan, Mbak sini Mbak, ini buat beli kopi nanti di luar. Pak di sini nggak boleh, nanti nggak boleh Pak di sini Pak. Tapi Bapak udah ngecek belum? Barangkali Bapak habis pipis ya, habis buang air kecil, takutnya resletingnya belum dikencengin. Udah Mas. Udah ya? Udah. Ya? Saya sengaja nggak kencing. Udah sengaja. Yang saya jemput udah turun, udah mau balik. Saya belum ke toilet, jadi saya mau ngasih itu. Di bandara mana? Soekarno kemarin. Terminal berapa Pak? 3. Internasional 3 ya. Internasional? Iya itu. Oh iya. Gedungnya itu ya di atas. Itu makanya itu biasanya terkabul itu aja yang gagal satu. Sekali itu saja. Yang lain mah nggak pernah. Apapun yang saya niatin dari rumah begini, Pak Haji bilang niat dari rumah cium istri, kepalanya diijab sama istrinya, dapat duit pulang, pasti dapat duit. Walaupun itu nilainya kecil besar, pasti dapat duit. Alhamdulillah, memang setiap kita keluar ibu sama bapak, mungkin ada yang pasangannya, bapak keluar dari rumah, istrinya nyalamin. Suruh ucap, bapak saya nanti dapat rezeki yang banyak. Pasti. Jangan bilang insya Allah, pasti. Kalau insya Allah harapan nggak ada. Kalau pasti dapat. Jadi doa istri itu makbul ya, mustajab untuk suaminya. Untuk suami. Ya. Tapi suami juga harus paham. Harus memahami
Di saat istri sama orang tua harus kita bisa bandingin. Nomor satu orang tua saya sendiri. Oh iya. Mah, saya mau begini. Doain ya Pak. Iya. Nomor satu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan ya kita kan istrinya, bebas mau ngomong apa. Tapi kalau bisa hubungan komunikasi sama orang tua ya nomor satu Pak. Iya. Bisa di nomor dua kan, bisa nomor satu juga bisa. Doa ibu ya benar-benar. Kalau ibunya kayak kabar ya itu ya sebelum kenal RDA Mas. Saya nggak pernah telepon ibu saya yang di sana. Kan saya tinggal di Brebes sekarang Pak. Nggak pernah telepon sekitar 3 bulan itu. Dagangan enggak. Di rumah kan dagang, istri saya dagang pecel lele Mas. Di rumah. Yang tadinya omset sebelum kenal RDAE, Iya. omset 700. Sehari. Iya, 700. Iya. Setelah kenal RDAE 1 juta cuman 3 jam. Wow, tepuk tangan luar biasa. Buat Jualan wawasan jenengan semua. pecel lele, Betul. pecel ayam dan teman-teman. Iya. Kalau dagang sih sudah makanan saya dari tahun 94 Mas. Oh. Harga pecel lele 1.000 sampai sekarang 15.000. Saya sudah. Saya dulu dagang di Senen, Ciledug, di Polis, 3 tempat sudah 3 kali. Sudah Sekarang di Brebes. di rumah. Di aja. rumah aja. 3 jam tembus sampai 1 juta. Iya. Omset tertinggi tuh sehari. 1.200.000 kemarin kenal RDA aja. Betul. Itu udah habis tuh. Memang tak jatuh segitu Mas. Kalau modal 800 dapat 1.100.000. Modal 800 dapat 1.100.000. Saya nggak ngambil untung bahan, yang penting habis. Memang udah terkenal pecel lele 3 putra sudah kenal. 3 putra. Iya, sudah terkenal sih. Jadi situ. gampang ya. Tapi yang tadinya modal 500 dapat 700, tak tambahin. Karena besoknya itu ada orang pesen, Mas besok tambahin. Iya, tak tambahin. Ternyata betul tembus terus 1 juta 1.100.000 tembus. Alhamdulillah. Jadi istri saya nggak pernah tanya duitnya nih kurang nggak. Biasanya masa untungnya semua segini. Iya. Kurang bersyukur. Sekarang Setelah kenal RDA, walaupun 1.000 harus bersyukur. Pak, itu istri kan juga praktekin ilmu RDA kan? Iya, nggak bisa Mas, terus terang. Dia non apa sih ya? Non muslim. Kurang pinter. Bukannya nggak bisa, kurang pinter. Bukan non Non-muslim. muslim Mas. Muslim. Betul. Kurang pinternya maksudnya masa bangun jam 00 nggak bisa? Dorong lakinya kuat. Pak bangun dari jam 12. Didorong, disupport terus. Tapi dia nggak mau praktekin. Tak suruh mandi, dia Apa? dianya kayak bagaimana? Bilangnya dingin. Bilangnya dingin. Kedinginan. Oh. Barang bapak aja buat tetangga manjur. Kenapa nggak dipraktekin buat istri sendiri? Itunya. Hah? Ini ya? Iya dong. Oh, itu udah, Mas. Enggak. Praktekin juga. Jadi suami istri tuh sama-sama praktekin bareng. Oh, dipraktekin. Iya, biar pecel lelenya nggak cuma masa omset cuma pengen 1 juta. Ya doang. alhamdulillah memang baca Al-Quran dia nggak bisa Mas. Terus terang. Kan ada Al-Quran huruf Latin. Justru baca juga nggak begitu pinter. Oh. Itulah Allah yang kita takdirin. Yang pandai jangan ngaku pandai. Yang bodoh jangan ngaku bodoh. Nggak ada orang bodoh, nggak ada orang pandai. Udah. Tapi ada loh tamu dari Palembang. Dia sama sekali nggak bisa baca Al-Quran huruf Arab ya. Itu. Tapi Latin bisa. Iya. Tapi ada ikhtiar, ada niatnya. Ikhtiar dia belajar pakai Iqra. Ya, jadi betul. mulai itu Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3 masih ada kemauan gitu Pak. Gitu. Karena kalau misalkan suami istri selaras tuh lebih mantap. Gitu. Iya betul. Ya ini mohon maaf, bukan ngomongin istri saya karena dia nggak bisa baca, sedikit Iya. bisa baca Mas. Terus terang. Jadi dia kalau mau belajar apapun cuman di belakang ikut saja, duduk. Oh, jadi follower. Duduk. Itu duduk aja di belakang. Bapak emang waktu nyari istri nggak diseleksi dulu gitu Pak? Minimal bisa baca, bisa tulis gitu. Kalau Bapak masalah emang itu Mas ya. ngelihat dari sisi Ayo dilihat mana, ini. Pak? Hah? Waktu mau milih perempuan itu 4 perempuan sekaligus yang minta mau dinikahin. Widih. Saya bingung. Udahlah penonton, di sini saya semakin merasa nggak ada artinya lagi ya. Terima Bukan kasih makanya jangan nganggap pinter, jangan nganggap bodoh, semua sama kalau buat saya. Kalau orang lihat saya itu pandai, saya gue bodoh. Karena saya masih bisa dibohongin orang yang bodoh sama aja Pak. Jadi sama-sama. Udah. Jadi sebodoh-bodohnya Bapak ada 4 perempuan tuh yang mau dinikahin sekaligus. Iya, yang satu di Senen anaknya orang Purworejo, Hah?
Yang kedua ini yang jadi nikah. Ya, Yang ketiga anak Selawi. Yang keempat Madura. Madura. Itu gadis semua. Masih gadis. Empat-empatnya Masih gadis. Tahun 98. Oh. 97 kayaknya, 97. Iya. Saya bingung mau nikah yang mana. Kenapa nggak empat-empatnya Bapak nikahin? Saya waktu di Jakarta ikut bude saya. Bude saya ngarapin saya itu masih kuliah. Iya. Kuliah di Budi Luhur ya. Karena yang bude saya itu anaknya kuliah sama sekolahnya bareng. Oh, Bapak kuliah di UBL. Dulu kan gampang, sekolah tuh kayak gimana sih ya? Iya. Saya nggak daftar, masuk gantiin kakak saya bisa. Makanya saya lama-lama ke bawah arus yang inilah perempuan ya. Mungkin begitulah. Jalan yang kuasa lebih tahu. Mungkin besoknya kamu begini aja udah. Iya. Mas saya itu kuliah lulus. Sekarang sih di Gegana sini sudah. Saya sih orang biasa aja. Tapi sama aja, makanya juga nasi. Dia juga sama sekarang. Anaknya 3, saya juga 3. Istrinya 1, saya bisa 6. Sekarang jadi tinggal 2. Iya bener, Mbak. Oh, Bapak udah pernah 6 kali nikah? Sirinya 5. Dari nenek saya, nanti anakmu ini yang punya istri banyak sampai 11. 1 itu. Si Supriyadi nih? Iya. Waduh. Udah dari sana, Mbak. Gimana nih Pak Nur nih? Kayaknya udah aja Jangan lainnya ya. Bukan hebat, nggak ada hebat, kita jalanin, Mbak. Saya nggak ada, sebenarnya nggak ada niat, begitu nggak ada betulnya. Nggak ada niat, tapi rezeki apa mau dikata? Kita terima udah itu aja. Iya. Bapak saya sudah tahu saya bawa pulang perempuan. Nah, ditanya. yang resmi 1, yang Ya. ilegal 5. 5. Ya, siri ya. Ya. Gitu. Ini 5-5-nya tapi akur nggak? Yang 3 waktu itu akur. Yang 3 akur. Terus kemudian mungkin banyakan ngambil duit kali ya di sini habis tuh. Kelihatan istri tua. Tapi janji 1, makanya saya nggak bisa pisah dari yang tua. Yang pertama. Saya punya istri 10 pun nggak mutusin istri yang pertama. Oh, aturan mainnya begitu dari Iya. pusat ya. Yang pertama mirip mbaknya. Hah? Persis, Mbak, nggak beda sedikit. Mana fotonya coba lihat. Mana HP-nya? Coba kalau emang bener nih penonton nih. Ya. Boleh telepon langsung boleh, Mas? Jangan. Ya. Pembuktian dong. Iya boleh. Nggak taunya beneran mirip. Bener. Nggak taunya. Yang itu kedua itu, hampir sedikit. itu kembaranku. Iya kan? Jangan disantet ya Pak ya. Saya tukang santet sama, Mbak. Tukang santet. Dia dikata tukang santet. Keluarga saya orang-orang begitu semua. Oh, tukang syariat. Ahli syariat ya. Kirain tukang santet. Oh, enggak mau orang begitu buat apa, Mbak? Coba pembuktiannya. Jangan-jangan dia foto dulu, foto mbaknya ceprot ya kan. Enggak. Mana? Lucu nih. Ini bojone lah. Bisa tunjukkan. Buset, masa HP sendiri nyari istri aja begini-begini? Jangan yang ini. Hah? Jangan yang ini. Buset dah. Buset, bokep semua bener? Jangan begitu udah. Enggak, bercanda. Jangan, Mbak. Enggak. Oh, sholawat. Oh, Ustadz Abdul Somad, Adi Hidayat. Hah? Ini? Sama. Jauh banget. Tahu di dapat dia di sini. Tempelin aja. Tempelin. Mana? Mbak, liatin, Mbak. Jauh Jangan ya. liatin, jangan deketin aja, lihat dari sini aja. Jauh dari Orang di sini mana? nggak di sana. Kirain bagai pinang libla 2 sampai susah ngebedain ya. Itu mah Yang kayak kedua, itu sama yang ini. keduanya aja. sama. Hah? Yang kedua hampir sama. Oke. Enggak, haji terkabul berikutnya lagi dah apa? Terkabul berikutnya, Mas. Apa nih? Nanti dulu. Waktunya habis. Lupa, Oke. habis lah. Lupa udah habis. Yang terakhir aja itu hidup saya ditolong sama duit. Alhamdulillah. Itu, alhamdulillah. Perkara 20.000 ya. Jalan pakai mobil sendiri apa naik, Mas? Tolong 10.000 aja buat hidup saya. Bayangin penumpang saya 4 saya. Itu penumpang Kalau- dari mana itu? Dari Brebes. Menuju? Sama, menuju ke Muara Gembong. Oh. Tahu kan? Iya, Nyari ikan, Muara saya Gembong. bawa. Padahal saya habis sholat subuh, Pak, sudah.
di rest area Batu Jaya, pom bensin saya udah jalan. Belum lama Pak 20 menit, aduh Pak, bludak yang nyariin saya bingung. Ada apa itu orang-orang sebelahnya? Yang sebelahnya kan banyak rumah. Iya. Pada nyariin, tapi mobil kan di tengah pohon pisang nggak kelihatan. Iya. Saya hidup sendiri, saya bangun sendiri itu keluar. Pak minta tolong Pak, minta tolong karena itu kan tidur apa itu di situ? Lagi ngimpi. Tapi pertama, astagfirullahaladzim, iya barang meledak, udah nggak bangun. Saya Tapi nggak ada yang sampai masuk ke rumah sakit kan? Nggak ada. Abis orang banyak hidup lagi, ngangkatin mobil. Oh. Masuk di pohon pisang dipotongin. Iya. Gue pikir dibayar pohon. Ya itu alhamdulillah itu pisang itu kalau satu pisang 50.000, ada 30 pisang udah berapa ratus itu. Tapi dia orang itu nggak usah diganti Mas, nggak apa-apa. Itu masih saudara saya. Pak, saya ikhlas Pak kalau ini nggak ngerugiin di sini bagaimana? Nggak apa-apa, yang penting selamat semua. Iya. Potongnya ada 30 biji lebih kayaknya. Oh. Udah gede potongin. Iya. Karena di tengah-tengah bingungnya di sini udah pisah, sini masuk Pak. Canggih juga ya. Ini saya bingung, yang patah di situ cuma 2 kena depan mobil. Iya. Di belakang pohon mengkudu di sampingnya. Tapi bisa dilewatin itu saya bingung. Itulah keajaiban ya. Itu keajaiban Allah. Makanya saya jangan nganggap orang pinter, jangan bodoh. Yang semuanya dari Allah. Mohon maaf. Makanya saya nggak bilang pandai juga enggak, bodoh juga enggak. Karena pandai saya bodohin saya banyak. Saya ditipu orang juga banyak ditipu Mas. Banyak banget ditipu. Dipinjam orang mana Sulawesi. Modalin orang Sulawesi 25 juta. Udah balik. Ada. Orangnya masih bisa ditelepon tapi sekarang udah nggak ada. Nggak bisa. Katanya mau dibalikin enggak apa-apa. Kan kata Pak Haji nggak usah diinget-inget. Nggak usah. Ya, loss. Ya. Nggak usah diinget-inget. Udah. Oke dah Pak Suguryadi. Makasih Luar banyak. biasa, tepuk tangan buat si tukang kawin. Luar biasa ya. Ilmu kearifan lokal ya. Pemain ilmu kearifan lokal dahsyat sekali emang. Ilmu RDI itu emang aduhai ya, manjur sekali.